Mari Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan, kembali kita datang kepada Tuhan, kembali kita akan menaikkan pujian penyembahan kita untuk Tuhan. Biarlah hari-hari ini kita mau lebih dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini kita mau lebih mendekat dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, menyembah Tuhan, merindukan Tuhan menjamah hidup kita, merindukan Tuhan mengisi ruang hati kita, merindukan Tuhan memulihkan bangsa kita, merindukan Tuhan memulihkan keluarga kita. Bahkan mungkin hari-hari ini rindukan Tuhan memulihkan kesehatan kita. Oh, rindukan Tuhan menjamah, memulihkan perekonomian kita. Ya, Dia ada, Dia nyata. Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang berharap dan berlindung padanya. Oh, karena Dia Yesus, karena Dia Tuhan, Dia yang memiliki hidup kita. Makasih Tuhan. Mari masuk hadirat Tuhan pagi hari ini. Siapkan ruang dan tempat yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak terima pujian, Engkau layak menerima pujian. Amin. Hormat dan kuasa sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami, ya Tuhan Kau Allah kami, Kau layak menerima pujian, hormat dan kuasa sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, amin, karena kehendak-Mu semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, 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 mari tinggikan Tuhan, mari muliakan Tuhan. Yesus Tuhan, Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena
Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Kau milik kami, Kau milikku satu-satunya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya, mari sama-sama angkat tangan kita. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari sembah Dia. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Haleluya. Hati kami mengucap syukur, kami naikkan pujian kami. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala sesuatu sudah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Nya. Yesus, Yesus, Yesus. Kau Allah kami, Kau Allah kami, Allah yang kami sembah. Kami bersujud di hadapan-Mu, kami menyembah-Mu. Ya, hanya Engkau dalam hidup kami, hanya Engkau dalam hidup kami, hanya Kau Tuhan. Hallelujah.
dalam segala keadaan kami, dalam segala kelemahan kami. Kami tahu Tuhan ada. Yesus, Yesus, terimalah setiap pujian kami. Sama malaikat di surga, amin, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, amin, muliakan namamu. Yesus, aku menyembahmu. Tanganku ku angkat padamu, kami masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu, ku jadi milikmu.
kidung pujian, menyembah Raja di atas segala raja, meninggikan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam setiap keadaan kita, mungkin kita sulit untuk berbicara, mungkin kita sulit untuk bangun berdiri, tetapi biarlah hati kita tetap terarah kepada Tuhan. Nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagi Tuhan. Ya haleluya. Tantangan kami terangkat di hadapan-Mu Bapa. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami meninggikan Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Allahku, Allahku. Oh, haleluya. Kita mari kita kulit. Haleluya. Mari kuaskan kami Tuhan. Mari hiburkan setiap hati yang susah. Mari Tuhan sembuhkan setiap kami yang sakit. Biar kuasa mujizat-Mu terjadi atas hidup kami, anak-anak-Mu. Kami percaya Engkau bertahta atas pujian kami, atas penyembahan kami. Mari menyembah Tuhan, masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Nantikan Tuhan menjamah. Ya, nantikan Tuhan menjamah. Rasakan kasih Tuhan mengalir. Rasakan damai dalam hati. Haleluya. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Sembah, ku sembah Engkau. Amin, amin. Dalam kemuliaan yang kudus, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Nantikan Tuhan, ku nanti, ya, kami nantikan Allah kuasa. Kita mantikan ku sembah Engkau,
dalam kemuliaan-Nya. Masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Nya. Masuk jauh, lebih jauh lagi. Izinkan Tuhan menjamah hati kita. Izinkan Tuhan memulihkan hati kita. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Beri kami kekuatan yang baru Tuhan. Beri kami damai-Mu. Haleluya. Biar firman-Mu kami iman yang teguh dalam Engkau. Kami mau belajar untuk kami tetap meletakkan harapan kami, untuk kami tetap percaya kepada-Mu sekalipun keadaan di sekitar kami, sekalipun keadaan di sekitar kami sepertinya menyulitkan kami, tapi kami mau belajar untuk kami tetap berjalan, kami tetap percaya, kami tetap pegang janji-Mu, kami tetap pegang segala bala-bala. Haleluya. Shikara bala-bala-bala-bala-bala-bala. Haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Dia yang menuntun langkah kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap setia, tetap percaya. Tak sekalipun melupakanku, Kau Bapa yang setia. Sekalipun melupakanku, Kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri. Kau tak tinggalkanku, tak sekalipun
Mujizat-Mu terjadi atas kami. Mujizat-Mu terjadi atas umat-Mu. Mujizat-Mu terjadi atas Indonesia. Ku tak akan pernah menyerah. Ku percaya mujizat akan nyata. Ku takkan berhenti. Mari sama Dia, percaya, tetap percaya. Dia ada bersama-sama dengan kita. Firman-Nya ada di dalam kita. Dia ada bersama dengan kita. Allah Immanuel ada dalam kita. Mujizat kan nyata. Haleluya. Tuh takkan pernah, ku tak akan pernah menyerah. Aku lihat Kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Mari sembah Dia. Nyatakan kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan hati kita. Nyatakan kepada Tuhan segala beban kita. Nyatakan kepada Tuhan segala kekhawatiran kita. Apapun yang hari-hari ini kita alami, apapun yang hari-hari ini kita hadapi, percaya Dia beserta. Percaya Dia beserta. Dia tahu, Dia mengerti. Haleluya. Kami mau belajar percaya. Kami mau belajar untuk kami tetap teguh di dalam Kau Tuhan. Haleluya. Mari terus berharap kepada Tuhan. Dia tidak kekurangan cara. Dia tidak kekurangan jalan untuk menolong kita. Haleluya. 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 Allah yang besar. Allah yang besar. Allah yang memelihara kita. Allah yang memberkati kita. Allah yang menyembuhkan segala penyakit kita. Allah yang memberi kita kekuatan. Tuhan yang memberi kita kehidupan. Percaya, tetap percaya. Tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak akan ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya. Tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tetap percaya. Tetap percaya ya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak akan ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu,
tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak akan ku ragu, tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Sekali lagi, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depan, Amin. tak akan ku ragu. Ya amin. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Haleluya, 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 Kami tetap percaya, walau kami tidak melihat jalan di depan kami tetap percaya. Kau yang buka jalan bagi kami. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Doa syafaat yang pertama akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Saimian. Yesus. Kami mau bangun percaya kami pada hari ini Tuhan. Sebab Engkau Allah yang penuh kuasa itu sedang bekerja dengan ajaib hari-hari ini. Amin. Dan biarlah hati kami terus mau melangkah dengan Ya, iman, syukur. berjalan bersamamu Tuhan. Ya. Sebab masa-masa yang sulit ini pasti akan berakhir. Amin. Sebab Tuhan mau pakai kami menjadi alat kemuliaan-Mu, menyatakan kasih karunia-Mu, memberitakan kemuliaan-Mu, memberitakan kuasa-Mu yang ajaib bagi Amin. semua orang. Sehingga di tengah-tengah pandemi ini masih ada orang-orang yang punya pengharapan kepada Allah. Masih ada orang-orang yang mau menaruh harap dan percayanya hanya kepadamu Tuhan. Menanti-nantikan Engkau bekerja dengan ajaib. Sehingga kami boleh melihat orang-orang di sekeliling kami mau datang kepada Yesus. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Biarlah setiap hamba-hamba-Mu Tuhan memakai waktu-waktu ini untuk memberitakan Injil-Mu kepada orang-orang yang sedang sakit, orang-orang yang menderita, supaya mereka boleh melihat Yesus dalam hidup mereka melalui orang-orang yang terpapar COVID-19 ini. Penuaian jiwa-jiwa terjadi di tengah-tengah pandemi. Sebab banyak orang yang khawatir hari-hari ini. Sebab banyak orang yang rindu untuk disembuhkan. Mereka berupaya dengan segala cara. Mereka berupaya dengan tindakan-tindakan yang mungkin bahkan membuat tidak secara logika lagi bekerja. Tapi biarlah mereka boleh melihat kepadamu Yesus. Bahwa ada pengharapan di dalam Yesus. Bahwa ada kuasa-Mu bekerja pakai hamba-hamba-Mu Tuhan. Supaya hamba-hamba-Mu tidak lemah karena hari-hari pandemi ini. Mereka mau bangkit bersama dengan gereja-Mu Tuhan. Mereka mau melangkah dengan iman. Bahwa hari-hari ini adalah juga hari-hari penuaian jiwa-jiwa baru. Jiwa-jiwa yang rindu diselamatkan oleh Tuhan. Jangan biarkan gereja-Mu lemah hari-hari ini Tuhan. Hamba-hamba-Mu melihat jemaat-jemaat yang banyak lemah karena sakit bahkan yang meninggal. Tapi biar hamba-hamba-Mu memiliki roh yang menyala-nyala untuk melakukan firman-Mu, memberitakan Injil-Mu, menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Jangan sampai ada yang menyerah dan berkata, ini
kehendak Tuhan. Sehingga ada orang-orang yang tidak berbuat apa-apa lagi. Mari Tuhan bekerja bagi hamba-hambamu, gereja-gerejamu. Biar semua melangkah dengan iman. Melihat kuasa-Mu masih ada. Melihat bahwa terang firman-Mu itu adalah sumber kekuatan bagi kami. Pakai hamba-hambamu untuk menjadi alat kemuliaan-Mu bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Pakai setiap kami anak-anak Tuhan untuk mendukung pemerintahan ini. Bahkan di tengah-tengah PPKM hari-hari ini Tuhan. Mereka mungkin ada yang kecewa karena tidak bisa berusaha bekerja lagi. Terbatas dengan kegiatan mereka. Mungkin mereka berpikir kekurangan akan kebutuhannya hari-hari ini. Tapi biar Tuhan, seluruh kami orang-orang percaya mau mendukung pemerintahan dalam menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Kami mau mendukung Tuhan segala upaya yang dilakukan. Untuk kebutuhan kami, Tuhan pasti Engkau mencukupi, menyediakan. Dan biar kami melangkah dengan iman. Berkati pemerintahan di pusat daerah Tuhan. Hari-hari pandemi terus bisa diselesaikan. Banyak orang yang ditolong, disembuhkan oleh Tuhan. Berkati para tenaga kesehatan Tuhan. Biar mereka juga terproteksi oleh Tuhan. Berkati Tuhan, bahwa setiap kami untuk mengalami lebih lagi kuasa-Mu bekerja Tuhan. Kami percaya seperti dengan firman-Mu. Ketika kami melewati lembah kekelaman, Tuhan Engkau sudah menyediakan di ujung perjalanan kami. Ada piala, ada kesukaan yang Engkau sediakan Tuhan. Dan kami kelak berada di dalam kemuliaan-Mu yang indah, luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Biarlah setiap kami boleh melihat kemuliaan-Mu hari-hari ini. Berkati mereka yang sakit hari-hari ini, baik yang terpapar COVID-19 maupun penyakit-penyakit lain, yang dirawat di rumah-rumah sakit, yang dirawat di isolasi mandiri di rumah masing-masing. Tuhan lawat mereka secara pribadi, dan biarlah kuasa-Mu bekerja, menyembuhkan, memulihkan mereka yang sakit. Mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasihi karena berpulang ke rumah Bapa di sorga. Engkaulah Allah sumber kekuatan dan penghiburan bagi mereka. Sehingga mereka tetap tabah, kuat di dalam Tuhan. Percaya pemeliharaan-Mu bagi setiap mereka yang ditinggalkan. Penghiburan dari Allah Roh Kudus menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu turun atas setiap kami. Dan kami kelak akan melihat bangsa dan negara kami Indonesia terbebas dari COVID-19 ini. Dan kami boleh kembali berusaha, bekerja, beribadah dengan bebas di rumah Tuhan. Bersekutu dengan saudara-saudara seiman di rumah-rumah kami masing-masing. Berkumpul bersama Tuhan, bersyukur kepada-Mu. Ya Tuhan, bawa kami kepada iman ini. Bahwa kami akan melewati ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas hidup kami. Serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, bekerjalah dengan ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bersyukur pagi ini kita boleh menyembah, mendekat kepada Tuhan. Saya percaya setiap orang yang menyembah Tuhan pasti akan merasakan kasih kebaikannya dan kita akan bertumbuh. Kita tetap kuat di tengah-tengah masa pandemi. Mari awali pagi dengan semangat, dengan senyum. Katakan 3B supaya rohani Anda bertumbuh, yaitu beriman, beribadah, bersukacita. Anda akan sembuh di tengah-tengah situasi ini. Mari katakan 3B. Apa saja? 1, 2, 3. Beriman, beribadah, bersukacita. Ayo sekali lagi dengan senyum. 1, 2, 3. Beriman, beribadah, bersukacita. Ya, beriman percaya bahwa pandemi akan selesai. Beriman bahwa Anda akan sembuh, Anda akan sehat. Keluargamu akan memuliakan Tuhan. Beribadah, terus doa pagi, terus cinta Tuhan, terus menyembah. Dan bersukacitalah. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya akan mengulangi ayat yang kemarin kita bahas dalam Amsal 24 ayat 10.
Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Sekarang kita baca lagi, kata engkau diganti dengan aku. Ya, jadi jika aku tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanku. Jadi mari tepuk diri Anda supaya ingat ya nasihat Salomo ini. Jika aku, 1, 2, 3. Jika aku tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanku. Ya, tapi kita nggak mau tawar hati. Maka saudara tidak boleh tawar hati, tapi tetap semangat di masa kesesakan. Saudara, orang yang tawar hati itu, dia ketakutan, dia putus harapan, dia merasa bimbang, merasa cemas, dan itu membuat hidupnya menjadi lumpuh dan tidak bisa bergerak dengan berani. Ketika Daud mendengar Goliat menantang barisan umat Israel, semua yang lain ketakutan, semua yang lain lari tunggang langgang ketika melihat Goliat menantang. Tapi Daud justru lari mendekat karena dia berkata, demi nama Tuhan, Tuhan lebih besar, singa dan beruang sudah kukalahkan. Orang ini pun yang tidak menyembah Tuhan bisa dikalahkan. Saudara, kalau yang lain tawar hati, Daud justru menguatkan hatinya dan itu membuat dia bisa menang, mengalahkan Goliat. Hari-hari ini kita mungkin menghadapi kesesakan, menghadapi Goliat yang besar, menghadapi tantangan yang besar. Jangan sampai kita kehilangan kepercayaan kita. Contoh yang lain, ketika 12 pengintai diutus untuk mengintai tanah perjanjian, semua membawa hasil yang berlimpah-limpah dari tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tapi juga mereka sama membawa informasi yang sama, yaitu mereka melihat para raksasa, orang-orang tinggi besar, yaitu nenek moyangnya Goliat tadi saudara. Ya, dan mereka ketakutan. Tetapi 2 orang tidak takut, yaitu Yosua dan Kaleb. Dan mereka menenteramkan bangsa itu. Yang lain berkata, kita seperti belalang, mereka raksasa, mereka makan orang, kita akan dilibas habis, kita gak bisa menang. Kenapa? Karena pikiran mereka dipenuhi ketakutan. Dan itu membuat mereka lemah, tidak berani, seperti orang yang dilumpuhkan. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka justru menenteramkan, tidak, kita bisa mengalahkannya dengan nama Tuhan yang kuat. Wow saudara. Dan hasilnya memang Yosua dan Kaleb berhasil mengalahkannya suatu saat nanti. Saudara, ketakutan membuat orang berkata-kata yang salah, bertindak yang salah. Jadi jangan tawar hati. Memang situasinya menakutkan, raksasa itu menakutkan, Goliat itu menakutkan, tingginya 3 meter, pendekar, pahlawan perang, senjatanya lengkap, berbaju sirah, ketopong, perisai, pedangnya, tombaknya, wah mengerikan. Tetapi ketakutan tidak menambah sehasta dalam umur hidup kita, tidak memberikan kebaikan, tidak memberikan manfaat apa-apa. Justru ketakutan itu membuat kita tawar hati, membuat kita lumpuh dan tidak bisa bergerak. Tapi orang yang berani, dia punya kekuatan lebih. Dalam perjanjian baru, Petrus mengingatkan, berjaga-jaga, lawan musuh iblis keliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis itu mengaum-ngaum seperti singa, wow, menakutkan. Karena cara kerja singa itu, dia akan mengendap-endap sampai mendekati rusa buruannya. Tapi kalau rusanya ketahuan,
Kalau rusanya tahu, maka dia akan mengaum dengan cepat, melompat cepat, karena aumannya itu menakuti. Kadang yang mereka buat dari jauh, mereka sudah mengaum, maka para singa bisa lihat rusa mana yang paling lambat larinya. Karena ketika dengar auman, maka rusa-rusa berlarian. Dan yang paling belakang, itu target. Kenapa? Karena yang ketakutan justru akan kelihatan. Saudara, mari jangan takut. Mari kuatkan hatimu. Supaya di masa kesesakan ini Anda bisa menangani berbagai masalah. Saya teringat ketika saya masih kecil, saya tinggal di dekat Bengawan Solo, ya, di pinggiran kota Solo, saudara. Sudah masuk Kabupaten Sukoharjo. Nah, waktu dulu itu sering banjir Bengawan Solo itu, saudara. Dan mungkin saya masih belum TK waktu itu, masih kecil sekali, saudara. Lalu saya tidur siang, tidur sore begitu. Nah, waktu itu cuaca mendung, cuaca hujan rintik-rintik. Jadi jendela ditutup. Lalu zaman itu belum ada listrik, saudara. Jadi masih gelap. Ya, malam baru nyalakan lampu lilin, ya, pelita, kadang Petromax, Strongking gitu. Nah, jadi siang itu karena cuaca di luar gelap, jendela ditutup, lalu di atas kamar kami ada kaca genteng kaca gitu, biasanya ada sinar dari situ, saudara. Tapi karena gelap jadi gelap. Lalu sore itu saya tidur. Ketika saya bangun, saudara, saya tidur di sisi sebelah sini adalah tembok, ya. Nah, jadi saudara, di atas tempat tidur itu ada kayak papan agak tebal begitu yang mepet sama tembok. Lalu di atas papan itu ada sesuatu yang tidak seperti biasanya saya lihat. Biasanya kosong, tapi di tengah gelap itu samar-samar saya lihat ada sesuatu yang panjang, ya, warnanya belang-belang. Saya pikir ini apa? Habis bangun masih setengah-tengah mimpi, sadar gitu ya. Wah, ini apa ini? Lalu saya mendekat, saudara. Saya mendekat, lalu saya mau pegang itu, saudara. Ya, saya mau pegang. Begitu mendekat, saya baru sadar. Ternyata itu adalah seekor ular. Dan ularnya tidak melungker gitu, saudara. Ularnya itu sedang berbaring manjang, saudara. Karena itu papannya kan panjang di pinggir tembok itu. Jadi itu memanjang begitu, lurus begitu, saudara. Ya, makanya saya heran, ini apa ini? Ya, di tengah-tengah samar-samar gitu. Wah, ternyata ular, saudara. Ya, ular sedang memanjang begitu. Waduh, saya terkejut. Saya masih kecil tapi saya sudah ngerti. Ular itu menakutkan. Ular itu berbahaya. Wah, saudara. Dan ketakutan tiba-tiba menyergap saya. Wah, saya pengen lari. Tapi rasanya kayak kaku. Gemeter, saudara. Namanya takut, ya. Namanya takut. Mau teriak takut nanti ularnya bangun. Mau gerak cepat juga takut nanti kalau ularnya tahu. Ya, karena saya dekat dengan bagian kepalanya, saudara. Ya, badan kepalanya. Waduh. Lalu saya mundur pelan-pelan. Dan berdiri itu rasanya susah sekali. Kenapa? Gemeter. Lalu saya bisa jalan-jalan dan lari keluar. Saya teriak, mau teriak susah. Kayak orang gagap, saudara. Ya, karena tadi nyaris saya memegang ular itu, saudara. Ya, saya tenang dulu, ambil nafas, ya. Saya sudah di depan mama saya sudah sedang di dapur saya. Kenapa? Ya, mama saya juga terkejut.
Ular, ular. Hah? Saudara, mama saya dengan tenang, mana? Ini di kamar. Saya tunjukkan, kita ke kamar saudara, saya sembunyi di belakangnya mama. Masih sebelum TK saudara, mungkin masih 4 tahun, 5 tahun saudara. Dan mama saya dengan tenang, ya oke, enggak apa-apa. Nanti sebentar lagi papa pulang, kita ngomong sama papa. Jadi semua jendela tutup rapat, ini tutup rapat pintu. Lalu nggak sampai setengah jam memang jamnya papa saya pulang. Wah, saya langsung cerita, Pak ada ular, ada ular. Wah, dengan takut saudara. Nah, papa saya di mana? Di kamar. Papa saya buka kamar, dia lihat dan ularnya masih di situ saudara. Ya, diterangi pakai senter begitu. Warnanya itu belang-belang saudara. Merah hitam. Dan kepalanya tuh bentuknya kayak segitiga. Dan papa saya bilang, wah ini ular berbisa ini. Tapi tenang. Papa saya dengan tenang saudara. Dia ambil bambu 2, dikasih tengahnya dikasih batu gitu. Kayak lalu ditarik karet. Lalu saudara, dia cepit saudara. Ularnya cukup gede. Ya, beberapa jari gitu kayak pipa gitu saudara. Dicepit, wah ularnya gini-gini, dipegang saudara, dibawa keluar, ya, dimasukkan dalam karung, lalu dibawa ke sungai. Dan saya yang masih kecil tuh lihat, wow, papa saya hebat sekali, berani sekali menghadapi ular. Nggak ada gemeternya, nggak ada takutnya. Memang nggak pegang pakai tangan saudara, ya pakai bambu, ya tapi dengan berani dipegang. Saudara, sementara saya ketakutan. Orang yang takut tidak akan bisa menangani. Orang yang sudah terlalu takut, jangankan mengatasi si ular, mau lari saja tidak kuat, saking takutnya. Karena itu Salomo betul sekali dia berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, kecillah kekuatanmu. Tapi papa saya yang berani, mungkin pernah punya pengalaman. Jadi saya nggak tahu apakah hatinya takut, tapi hari itu saya lihat dia dengan tenang menyelesaikan masalah itu. Saudara, saya juga sebenarnya nggak takut-takut yang begitu sampai sekarang saudara ya. Lihat ular pun ya, kalau ke kebun binatang foto dengan ular pun saya berani pegang. Cuma hari itu saya sangat syok karena saya hampir tidak sadar saudara, saya hampir pegang badannya ular saudara, udah hampir menyentuh. Nggak tahu ularnya baru tidur atau apa, kok dia tidak bangun saudara ya. Dan itu buat saya kecil sangat shocking. Tapi saudara, itulah kadang hal yang mengejutkan, sangat menakutkan. COVID-19 95-96% sembuh. Memang ada berapa persen ya yang dipanggil Tuhan karena itu, karena kondisi tubuh dan berbagai hal. Tapi yang rata-rata sembuh. Bahkan 95% tadi, beberapa banyak tidak mengalami gejala yang serius. Mari saudara, jangan takut. Karena kalau engkau takut, imunmu turun, engkau dilumpuhkan dan tidak bisa menangani. Tapi kalau engkau menghadapi dengan berani, engkau bisa tenang, engkau bisa lihat jalan keluar. Bahkan beberapa jemaat Efrata yang diizinkan Tuhan harus berjuang melawan COVID. Mereka berkata, ya ketika kami takut, kami makin lemah, makin tidak bisa apa-apa. Tapi ketika kami semangat, bersukacita, beriman, banyak tertawa, wah bisa kuat.
Dan COVID ini hanya seperti kena flu biasa. Saudara, mana yang kau pilih? Apakah engkau mau dilumpuhkan oleh ketakutan, atau engkau akan punya kekuatan untuk menghadapinya? Mari, bangun kekuatan Anda, bangun semangat Anda, beriman, beribadah, bersukacita. Memang menakutkan, seperti saya, ular itu menakutkan. Tapi sejak saya melihat papa saya dengan tenang menangkap itu, bahkan dia ngajarin saya, tenang, gini caranya, kalau ada ular lagi, ya, papa saya itu baik ngajarin saya, saudara, ya, dia bukan nakut-nakutin saya, ini yang dipegang ularnya, buat begini, saudara. Dan hal yang sebenarnya awalnya sangat menakutkan buat saya jadi berani. Dan berapa kali saya nangkap ular, saudara, dengan cara itu. Kenapa? Karena kita harus punya kekuatan untuk menghadapi yang menakutkan itu. Apalagi kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Allah El Shaddai. Jangan takut, jangan cemas. Tuhan beserta kita. Haleluya. Tak usah ku takut. Tak usah ku takut. Allah menjagaku. Ayo saudara, jangan bimbang. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Ayo saudara percaya, yang masih ada takut, lawan dalam Tuhan. Karena jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Tapi kalau engkau bersemangat, engkau bersukacita, engkau beriman pada masa kesesakan, maka besarlah kekuatanmu. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, kita punya Tuhan yang besar. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Percaya berkat-Nya, berkat-Nya melimpah. El Shaddai, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Allah El Shaddai menjamah anak-anak-Mu sekarang. Cabut semua ketakutan kami, cabut semua tawar hati,
di tengah-tengah masa kesesakan ini. Kami tidak mau kecil hati, kami nggak mau tawar hati. Oh, pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang salah, Tuhan jamah, Tuhan hancurkan. Biar kami bangkit iman kami, bangkit semangat kami, bangkit sukacita kami. Dan kami punya kekuatan untuk mengatasi setiap masalah. Bahkan hamba-Mu berdoa, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sedang kena COVID-19 atau harus merawat keluarganya yang sedang terkena COVID-19, Tuhan menyertai, berikan semangat baru, berikan kekuatan baru, supaya kami mendapat hikmat dari Tuhan untuk menyelesaikan semuanya. Pertolongan-Mu ada. Terima kasih Tuhan. Bapak Jamah, berkati setiap petugas medis, pemerintah, dan semua pihak yang sedang berusaha untuk menyelesaikan masalah COVID ini. Berikan hikmat, takut akan Tuhan, dan pertolongan-Mu menyertai. Berikan juga kepada semua anak-anak-Mu semangat yang baru. Kami pasti sehat, kami pasti kuat. Yang berduka cita karena kehilangan anggota keluarga, berikan semangat baru untuk bangkit, untuk bangkit, untuk bangkit. Karena kami masih ada dalam masa kesesakan dan kami butuh kekuatan yang dari Tuhan. Tolong Tuhan, berkati sepanjang hari ini, biar apapun yang kami lakukan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Berkati semua sudah melayani, berkati semua jemaat-Mu. Kami masuk hari dengan sukacita. Saudaraku, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, berikan senyum, semangat untuk hari ini. Tuhan memberkati.